Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukunna anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pelajaran PAI kita, yaitu pembelajaran yang ke-11, adab bergaul. Ketika kita bergaul dengan orang lain, maka kita harus memiliki adab yang baik, terutama dalam berbicara, bertingkah laku, dan berbuat. Ketika kita berbicara, maka kita harus memperhatikan adab-adab berikut. Yang pertama, merendahkan suara. Jadi ketika kita berbicara, suara kita tidak keras, ya, merendahkan suara. Kemudian yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Ya, ketika ada orang lain berbicara dengan kita, maka dengarkan sampai pembicaraannya selesai. Ya, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, tidak memalingkan wajah. Ya, ketika ada orang lain sedang berbicara dengan kita, maka perhatikan, ya, tidak dipalingkan wajahnya. Yang keempat, menghormati orang yang sedang bicara. Ya, jadi ketika ada orang yang berbicara itu kita hormati. Ya, tidak dicuekin atau diacuhkan. Tidak, kita hormati orang yang berbicara itu. Yang kelima, berbicara dengan kata yang bermanfaat. Ya, atau kalau kita tidak bisa berbicara yang bermanfaat, maka lebih baik diam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia bertutur kata yang baik atau diam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, adab selanjutnya yang keenam adalah menjauhi perkataan dusta. Ketika kita berbicara dengan orang lain, maka jauhi perkataan dusta. Kemudian yang ketujuh, menjauhi namimah, ghibah, dan mencaci maki. Ya, membicarakan orang lain, mengadu domba, apalagi mencaci maki. Ini harus kita jauhi ketika kita berbicara dengan orang lain. Selanjutnya, adab terhadap ibu dan ayah. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Ya, sangat penting adab terhadap ibu dan ayah atau umi dan abi kita. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada manusia agar berbakti kepada orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ridar Rabbi fi ridal walidain, wa suhtuhu fi suhtihima." Keriduan Allah Subhanahu wa taala tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala bergantung pada murka kedua orang tuanya. Hadis sahih riwayat Tabrani. Ini yang harus kalian perhatikan. Ya, apabila orang tua ridho kepada kalian, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho terhadap kalian. Tapi apabila orang tua kalian murka, marah kepada kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka dan marah pula kepada. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan
kepada kita agar berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, oleh karena itu kita wajib menyenangkan hati kedua orang tua kita, baik dengan perkataan kita, perbuatan kita, maupun akhlak kita yang baik. Jangan sekali-kali kalian menyebabkan kedua orang tua kalian itu murka atau benci kepada kalian, karena mereka berdua itu wajib ditaati segala perintahnya. Ya, ingat, kedua orang tua kita itu wajib ditaati segala perintahnya, kecuali jika kedua orang tua kita menyuruh kita berbuat syirik dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh taat. Ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'a makhlukin fi maksiatillah. Ya, tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, jadikan ibu kalian sebagai sahabat yang paling dekat dibandingkan dengan yang lainnya, dan jangan pernah kita meninggalkan negeri melainkan dengan izinnya. Artinya apa? Artinya kemanapun kita pergi, maka kita harus minta izin kepada ibu kita dan kedua orang tua kita. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dengan sanad hasan. Dahulu ada seorang remaja datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Remaja itu minta izin untuk ikut berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada remaja tersebut, apakah engkau masih mempunyai ibu? Kemudian anak remaja itu menjawab, "Ya, aku masih mempunyai ibu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadanya, kepada si remaja tadi yang ingin berjihad, "Ilzamha fa innal jannata tahta aqdamiha." Berbaktilah kepada ibumu, karena surga itu berada di bawah telapak kakinya. Hadis hasan riwayat An-Nasa'i dan Tabrani. Coba kalian bayangkan, anak-anakku sekalian, bagaimana bakti kepada seorang ibu itu lebih utama dibanding jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui bahwa yang namanya jihad, mati syahid, itu langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi remaja ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, untuk berperang. Tapi apa kata Rasulullah? Ilzamha fa innal jannata tahta aqdamiha. Berbaktilah kepada ibumu, karena surga itu berada di bawah telapak kakinya. Masya Allah, ya. Jadi surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian membuat ibu kalian, kedua orang tua kalian itu murka dan benci kepada kalian. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, apabila ibu dan ayah telah meninggal, maka kita tetap wajib berbakti kepada keduanya. Bagaimana caranya? Pertama, menyolatkan jenazahnya. Yang kedua, memohon ampun atas dosa mereka.
Yang ketiga, menyempurnakan janji dan kewajiban mereka ketika hidup. Yang keempat, menyambung silaturahmi dengan keluarga, karib kerabat, dan sahabat mereka, sahabat kedua orang tua kita, ya. Jadi cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, yang pertama kita sholatkan jenazahnya. Yang kedua, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan janji dan kewajiban kedua orang tua kita ketika masih hidup. Dan yang keempat, menyambung silaturahmi dengan keluarga, karib kerabat, dan sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Selanjutnya, adab terhadap yang lebih tua. Ya, tadi kita sudah membahas adab terhadap ibu dan ayah. Sekarang kita akan mempelajari adab terhadap yang lebih tua. Ajaran Islam mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik kepada saudara-saudaranya, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Baik ketika ayah dan ibu masih ada, masih hidup, maupun telah meninggal dunia. Mereka bisa menjadi pengganti orang tua kita dalam mengasuh dan mendidik kita. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua yang bukan saudara kita, bukan keluarga kita. Nah, dalam hal ini, ajaran Islam mewajibkan kita agar berbuat baik kepada mereka, ya, walaupun mereka bukan famili kita, tapi mereka sebagai pengganti orang tua kita dalam mengasuh dan mendidik kita. Oleh karena itu, ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Malam yarham sagirona wa ya'rif haqqa kabirona falaisa minna." Siapa yang tidak mengasihi yang muda dan tidak menunaikan hak yang lebih tua, maka dia bukan golongan kami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Jadi kalian perhatikan hadis ini. Siapa yang tidak mengasihi yang muda dan tidak menunaikan hak yang lebih tua, maka dia bukan golongan kami. Tidak termasuk golongan Rasulullah SAW apabila kita tidak mengasihi yang muda, tidak sayang kepada yang muda, dan tidak menunaikan hak kepada yang lebih tua. Maka orang tersebut oleh Rasulullah SAW dikatakan bukan dari golongan kami. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang yang lebih tua darinya, walaupun bukan bagian dari keluarganya. Ya, ini yang kalian harus perhatikan. Jadi Allah akan memuliakan orang yang berbuat baik kepada orang yang lebih tua, walaupun bukan dari keluarganya. Caranya bagaimana? Caranya dengan menghormati mereka dan lebih mendahulukan mereka daripada kita. Ya, itu cara kita menghormati orang yang lebih tua. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Untuk materi adab terhadap yang lebih muda, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.